Bismillahirrahmanirrahim. Mata kanal azmu fi suduri tajalla wal khuluqul karimu bil hasanati yuqtada wal hayatu tashakkalat bi barakatin syatta fakta malatil ummamu bi idnillahi ta'ala. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan min khairil jinan tahiyatan biddaris salam hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan menjelang berbuka yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenungi peran pemuda dalam masa kini. Karena sebagaimana yang kita tahu, pemuda sebagaimana yang telah disebutkan kemarin ya, pemuda adalah tonggak peradaban. Pemuda adalah motor perubahan dunia ini. Lalu dalam sejarah Islam juga kita mengetahui bahwasanya pemuda itu menjadi motor perubahan dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Adapun pemuda dalam pandangan Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, ayat ini berbicara tentang Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda yang tidak gentar keimanannya walau diuji oleh gemparan kekufuran. Mereka adalah contoh bahwa pemuda yang memiliki iman yang kuat dan keyakinan yang kuat akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah SAW, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilli illa dhilluhu wa syabun nasha'a fi ibadatillah. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa pemuda yang memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di hari kiamat. Sebagai bentuk ibadah kita itu kepada Allah banyak, bukan hanya dari sekedar sholat, puasa, zakat. Bisa bentuk yang lain termasuk berdakwah. Namun berdakwah yang dimaksud di sini itu bukan hanya dengan berdakwah di atas mimbar, membuka kajian di atas panggung, mengumpulkan jamaah, tidak. Tidak terbatas seperti di situ saja. Bisa juga kita berdakwah dengan cara misalnya kita memiliki teman yang non muslim, kita masih membanggakan agama kita sendiri dengan cara memberi salam ketika bertemu dengan assalamualaikum mungkin, atau misalnya kita bisa menjadi public figure di dalam bidang kita. Contohnya, contoh mudahnya itu sebagaimana saya ambil dari sepak bola. Banyak pesepak bola muslim
di Eropa sana, di luar sana, yang berdakwah dengan cara mereka masing-masing. Contohnya siapa? Contohnya seperti Muhammad Salah, Karim Mustafa Benzema, ada Rudiger mungkin, yang berdakwah dengan cara melakukan sujud syukur ketika mencetak gol ke gawang lawannya. Itu bisa menjadi bentuk dakwah, memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Atau di dunia tinju atau MMA, ada Muhammad Ali yang seorang mualaf, ada Khabib Nurmagomedov yang selalu bersyahadat setelah memenangkan pertarungan. Bisa seperti itu juga bentuk dakwah. Jadi bentuk dakwah ini tidak yang melulu tentang berdiri di atas mimbar menyampaikan materi atau membuka kajian dengan kitab-kitab tertentu, tidak. Banyak dan masih luas bentuk dakwah tersebut. Selanjutnya, kita sebagai pemuda, jika kita ingin menjadi pemuda yang berjaya dan bermanfaat bagi agama kita, setidaknya kita harus memiliki 4 karakter yang tertanam dalam diri kita. Yang pertama adalah iman yang kuat, iman yang tidak mudah goyah ketika diguncang oleh guncangan apapun. Ketika kita ditawari oleh nikmatnya, kenikmatan dunia, itu kita tidak goyah. Apalagi nanti mungkin banyak di dunia pekerjaan atau di dunia luar sana yang keimanannya goyah karena kenikmatan dunia. Bisa jadi contohnya korupsi, bisa jadi contohnya suap menyuap yang sering kita temui di televisi-televisi. Yang kedua itu ilmu yang bermanfaat. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, perlu kita ketahui, kita harus belajar yang bersungguh-sungguh dan menghormati para guru kita, serta takzim kepada guru-guru kita. Karena dengan kita menghormati guru-guru kita, kita mentakzimi guru-guru kita, maka akan menjadikan ilmu yang berkah dan bermanfaat pada kita, kepada masyarakat, dan kepada umat muslim semua. Yang ketiga yaitu memiliki semangat perjuangan seperti Ali bin Abi Thalib. Semangat perjuangan di sini bukan hanya semangat untuk contohnya berperang. Oh tidak. Tidak, untuk semangat perjuangan itu tidak harus melulu tentang berperang. Bahkan jihad yang paling besar itu adalah jihad menawan hawa nafsu sendiri. Bukan jihad berperang seperti sahabat Nabi perang Badar, perang Uhud, tembak-tembakan panah, tidak. Tapi jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu sendiri. Karena itu yang paling sulit. Karena kalau misalnya kita bayangkan saja, kita menahan diri kita untuk tidak bermaksiat atau untuk tidak menunda-nunda sholat itu sangat sulit. Berbeda halnya dengan kita untuk melawan atau berperang, itu sangat mudah. Lebih sulit melawan diri kita sendiri daripada melawan orang lain. Begitu. Yang terakhir, akhlak yang keempat, yaitu kita harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah SAW. Mulai dari tutur katanya, perilakunya, sifatnya, atau banyak lainnya perbuatannya, itu kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Kita bisa lihat mungkin dari buku-buku, banyak buku-buku tentang akhlak Nabi, atau mungkin dari kitab-kitab klasik, atau mungkin dari berbagai macam sumber lainnya. Itu kita bisa melihat dan mencari referensi bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu bukan hanya pemilik masa depan. Kita sebagai pemuda itu bukan hanya pemilik masa depan. Namun kita juga menjadi penggerak di masa kini, di masa ini, yang memiliki semangat yang berkobar-kobar. Maka kita sebagai pemuda ya jangan pernah merasa malas, jangan pernah merasa acuh tak acuh, baik kepada agama maupun kepada bangsa sendiri.
Karena jika kita sekarang bermalas-malasan dan tidak menjadi penggerak di masa sekarang bagi agama maupun nusa dan bangsa, itu ketika waktu terlewatkan maka akan sangat rugi, sangat akan rugi. Karena apa? Karena waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Mungkin nanti kita yang sekarang bermalas-malasan ketika sudah tua akan menyesal. Karena apa? Karena mungkin kita tidak membawa banyak pergerakan di masa sekarang dan sehingga tidak akan menimbulkan perubahan di masa mendatang. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan waktu-waktu masa-masa muda kita yang seperti ini. Karena sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-waqtu kasayfi illam taqtahu qata'aka. Waktu itu ibaratkan pedang. Jika kamu tidak membunuhnya, maka ia akan membunuhmu. Jika kita tidak memanfaatkan waktu di masa muda kita sekarang, maka nanti kita akan merugi. Adapun lagi apa waktu asmanu minad dahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Ya, karena waktu itu tidak bisa dibeli, ya kan? Teman bisa dicari, materi bisa dicari, tapi waktu yang telah berlalu tidak akan terulang kembali. Lalu untuk kultum pada sore kali ini mungkin saya cukupkan, ya. Terakhir mungkin pesan dari saya kepada kalian, kepada jamaah semua, termasuk ini juga sebagai pengingat bagi saya. Ada pepatah Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata man yaqulu ha anada. Ingat, seorang pemuda bukanlah yang berkata inilah bapak saya, tapi seorang pemuda yang berkata inilah saya. Jadi bagi kita semua yang masih berbangga-bangga dengan bapak kita atau dengan orang tua kita, sehingga membuat kita masih berleha-leha dan tidak mau membawa perubahan untuk masa yang mendatang, bangun. Jangan tertidur dan bermimpi terlalu lama. Karena kesuksesan kita di masa mendatang bukan karena orang tua kita, bukan karena nenek moyang kita, bukan karena buyut-buyut kita, tetapi karena diri kita sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Sepertinya juga sudah mau berbuka dan sudah tidak sabar ya ini mau makan gorengan. Karena gorengan sudah menunggu di luar. Ya, porsinya banyak sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.